Rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Bagaikan abu yang mengepul dari tungku raksasa, langit Nusantara kembali menghitam, mengirimkan racun tak kasat mata ke udara bebas. Kebakaran hutan dan lahan, sebuah tragedi tahunan yang tak kunjung padam. Kini tak lagi sekedar menjadi nestapa di rumah sendiri. Kepulan asap pekat itu menjelma menjadi raksasa tak berwujud yang melintasi lautan, menembus batas-batas kedaulatan negara dan mencekik paru-paru saudara kita di negara tetangga. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Ketika bumi kita terbakar, nalar dan empati kepemimpinan seolah ikut hangus menjadi arang. Lautan asap itu menyulut kegaduhan besar di jagat maya. Dalam sebuah unggahan di platform X milik akun Malaysia Bertauhid Official, sebuah fenomena miris menyurak ke permukaan. Akun tersebut menyoroti banyaknya warga negara Indonesia sendiri yang membanjiri kolom komentar, meminta tolong dan memohon kepada publik Malaysia agar membawa pemerintah Indonesia ke pengadilan internasional. Sebuah jeritan rasa putus asa yang teramat dalam dari rakyat yang merasa tak lagi didengar oleh penguasanya. Menanggapi fenomena mengerikan ini, pihak Malaysia melalui unggahan tersebut mempertanyakan keseriusan dan ketegasan rakyat Indonesia. Mereka menegaskan, jika warga Indonesia memang benar-benar serius dan solid, pihak Malaysia siap dan tidak akan ragu untuk membawa serta mengusulkan isu krisis asap ini secara resmi kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan depan. Di tengah kepulan asap yang kian tebal, rasa khawatir merayap di benak warga Malaysia. Api di bumi Indonesia tak kunjung padam dan kabut asap pekat terus membumbung tinggi menembus batas-batas internasional. Dampaknya teramat nyata dan destruktif. Ratusan sekolah di Malaysia terpaksa ditutup rapat, mematikan hak belajar anak-anak demi melindungi mereka dari bahaya racun udara. Tak hanya Malaysia, negara tetangga Singapura pun dibuat terancam, di mana pagelaran ajang balap bergengsi di dunia, yaitu F1 Singapore Grand Prix, kini berada di ambang pembatalan akibat pandangan mata yang terhalang oleh kabut asap buatan Indonesia. Pemantauan citra satelit NASA bahkan dengan jelas merekam pergerakan asap racun ini yang telah merambah luas menutupi wilayah Sarawak. Namun, di tengah hujanan protes dan rintihan negara tetangga, tanggapan yang muncul dari gedung Parlemen Indonesia justru melukai akal sehat. Bukannya menawarkan solusi konkret atas penyampaian pesan ketenangan, anggota DPR RI Marwan Dasopang justru memberikan tanggapan yang cenderung sinis kepada Malaysia dan Singapura. Dengan nada menyindir, ia menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia dan Singapura yang beroperasi di Indonesia. Dalam pembahasan tersebut, Marwan Dasopang diduga keceplosan. Dari topik utama mitigasi kebakaran hutan, perbincangan mendadak berbelok tajam membahas komoditas sawit. Sontak, warganet menilai pernyataan tersebut sebagai sebuah blunder fatal. Spekulasi liar masyarakat Indonesia pun makin meluas ke permukaan. Apakah kebakaran hutan yang berulang saban tahun ini memang sengaja dibiarkan atau bahkan dibakar demi membuka lahan sawit baru? Tak berhenti sampai di situ, Marwan Dasopang juga menyindir Malaysia dan menuntut agar negara tetangga ikut serta secara langsung dalam upaya pencegahan karhutla. Narasi ini sungguh menggelitik sekaligus menyakitkan. Padahal, tepat sehari sebelumnya ia diwawancara, Malaysia telah secara terbuka menawarkan bantuan armada pesawat pemadam kebakaran canggih. Namun, uluran tangan tersebut tak kunjung diberi lampu hijau oleh pemerintah Indonesia. Macam sebelum ni, waktu kebakaran di Sumatera pun, Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah, kerajaan bapak ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Bagaimana mungkin Malaysia bisa membantu memadamkan api jika pintu izin dan lampu hijau tak pernah dibuka?
Sikap pemerintah Indonesia ini seperti terjebak dalam sindrom denial atau pengingkaran realita. Publik tentunya masih ingat pada krisis karhutla di Sumatera tahun-tahun silam, di mana Malaysia pernah menerjunkan pesawat pemadam canggih yang dalam hitungan detik mampu mengangkut hingga 6.137 liter air untuk menyiram titik api di Sumatera hingga padam. Janganlah mempertahankan gengsi kosong di atas penderitaan rakyat. Jika memang butuh bantuan, katakan butuh bantuan. Jangan berakting seolah sanggup membereskan masalah sendiri ketika kenyataannya masalah dalam negeri ini telah meluber dan menyengsarakan negara orang lain. Api tak kunjung padam, asap tak kunjung hilang, dan uluran tangan tetangga terus diabaikan. Di media sosial beredar sebuah rekaman video yang sangat ironis sekaligus miris. Terlihat beberapa petugas berjuang memadamkan kobaran api raksasa di tengah hutan hanya dengan menggunakan semprotan air kecil. Sebuah perbandingan yang teramat konyol, bagai memadamkan api unggun raksasa dengan setetes embun. Rasio api dan air yang berbanding 1:100. Dalih yang dilempar ke publik adalah sulitnya akses masuk bagi mobil pemadam kebakaran. Namun, saat negara tetangga menawarkan bantuan udara, pemerintah seolah enggan dan tak berniat memadamkan api secara serius. Unggahan penyemprotan api dengan alat seadanya itu mendadak viral, menjadi bahan olokan dan sindiran getir bagi warganet Indonesia maupun Malaysia. Terlepas dari kegaduhan tersebut, Malaysia akhirnya mengambil langkah diplomasi yang tegas. Berdasarkan hasil pertemuan konsultasi pemimpin ke-27, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam sepakat untuk membawa krisis kabut asap karhutla lintas batas ini ke mekanisme regional ASEAN. Langkah resmi ini diambil menyusul kian memburuknya kualitas udara di Sarawak yang memaksa ratusan sekolah meliburkan siswanya. Keputusan diplomasi ini diunggah ke media sosial dan langsung diserbu oleh warganet Indonesia. Bukannya membela pemerintah sendiri, ribuan warganet Indonesia justru memenuhi kolom komentar dengan seruan setuju dan memberikan dukungan penuh atas tindakan Malaysia. Langkah yang diajukan Malaysia ke ASEAN bukanlah untuk meruntuhkan kedaulatan Indonesia, melainkan sebuah seruan darurat untuk penyelesaian bersama secara terbuka. Sayangnya, negara kita kerap merasa jemawa dan merasa sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal, terbukti karhutla ini telah menyengsarakan ribuan nyawa di dalam dan luar negeri. Riuk pikuk karhutla yang tak kunjung selesai kini bertumpuk dengan gejolak politik di ibu kota. Masalah karhutla belum padam, gelombang aksi demonstrasi di Jakarta pun tak kian usai. Di tengah situasi bangsa yang sedang membara, masyarakat Indonesia kembali dikagetkan oleh pernyataan mantan Menteri Kominfo, Budi Ari Setiadi. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, Budi Ari secara gamblang membahas potensi percepatan pemilu yang mungkin terjadi sebelum tahun 2029. Dengan santai ia melontarkan kalimat yang memicu polemik. Sudah saya bisikan pada Jokowi, insting saya ini lebih cepat dari tahun 2029. Pernyataan tersebut seketika menghentak publik dan memicu gelombang pertanyaan besar. Apakah ada pergerakan politik di balik layar? Apakah peta kepemimpinan nasional akan kembali diguncang sebelum waktunya? Di saat negara sedang dikepung bencana asap dan gejolak sosial, narasi elit politik justru makin menjauh dari penderitaan rakyat. Terlepas dari negara tetangga yang terus mengeluh dampak kabut asap, warga negara Indonesia sendiri berada dalam kondisi yang tak kalah mengenaskan. Warga di tanah air hanya bisa mengeluh, bingung dan tak tahu harus berbuat apa lagi menghadapi ribuan benang kusut masalah bangsa yang tak kunjung menemukan titik terang. Banyak warga Indonesia kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Ketika suara tak lagi didengar dan keadilan kian maha, tak ada lagi tempat mengadu selain membumbungkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua, rakyat biasa yang terus bertahan di tengah kepungan asap dan ketidakpastian ini, tetap diberikan kesehatan jiwa dan raga. Tetaplah bertahan dan semoga kita tetap waras. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.